Jika kamu harus menyeberangi sungai, selalu periksa kondisinya terlebih dahulu. Pilihlah titik tersempit yang arusnya lambat dan cobalah untuk menghindari area yang dalam dan berarus deras. Jika ada kesempatan, kenakan alas kaki yang kokoh dan carilah tongkat untuk membantumu lebih stabil. Saat menyeberang, selalu menghadap ke arah hulu dan pertahankan posisi sedikit miring. Jika kamu bergerak dalam kelompok, tautkan lenganmu. Ini akan memberimu sokongan tambahan. Jika kondisinya menjadi terlalu menantang, segera kembali. Dan jangan pernah mencoba menyeberangi sungai di malam hari. Itu adalah salah satu hal paling berbahaya yang bisa kamu lakukan. Arus pecah adalah arus yang kuat dan sempit yang mengalir keluar dari pantai melalui zona selancar. Arus ini sangat berbahaya bagi perenang. Jika kamu terjebak dalam arus pecah, cobalah untuk tetap setenang mungkin. Bergeraklah sejajar dengan pantai sampai kamu keluar dari arus. Setelah itu, berenanglah kembali ke pantai. Jika kamu tidak dapat keluar dari arus, mengapung atau hentakkan kaki di atas air dan memberi isyarat untuk meminta bantuan. Kamu dapat melakukannya dengan mengangkat satu tangan dan melambaikan tangan. Jika kamu tidak sengaja jatuh ke dalam jeram, segera pegang sesuatu yang dapat kamu temukan di sekitarmu, seperti batang kayu atau ranting pohon. Hal ini dapat mencegahmu terseret lebih jauh. Meskipun kamu merasa airnya cukup dangkal, jangan berdiri dan mencoba berjalan ke tepian. Kamu mungkin akan terseret arus lagi. Sebagai gantinya, cobalah berenang menyusuri sungai, mendekati tepian. Atau kamu bisa mengapung dengan posisi telentang, dengan kaki mengarah ke hilir. Dengan cara ini, kepalamu akan lebih terlindungi. Setelah kamu mencapai tempat yang lebih tenang, balikan badan dan berenanglah secara diagonal ke arah tepian. Jika kamu berada di laut dan melihat pusaran air datang ke arahmu, jangan panik. Jika kamu tahu ke arah mana pusaran air itu berputar, naiklah ke sisinya dan gunakan arus pusaran air untuk melontarkanmu dari bahaya. Jika kamu mulai melawannya, kemungkinan besar kamu akan ditarik ke dalam. Ada juga kemungkinan pusaran air akan larut atau menjadi lebih lemah saat mendekati dasar. Jadi, jika kamu terjebak di dalamnya, tarik napas dalam-dalam dan tunggu kesempatan untuk berenang ke atas dan menjauh. Jika kamu mendekati tepi air terjun dan menyadari bahwa terjun tidak dapat dihindari, ambil napas dalam-dalam sebelum terjun dan persiapkan dirimu untuk terjun. Cobalah untuk memposisikan tubuhmu sehingga kamu akan turun dengan kaki terlebih dahulu. Lingkarkan lenganmu di sekitar kepala dengan siku menempel di hidung. Ini adalah cara yang relatif efektif untuk menutupnya dari air. Kemudian, kencangkan otot-ototmu dan tekan kedua kaki dan tungkaimu. Jangan lupa untuk menutup mulut dan matamu dengan rapat. Setelah kamu menyentuh air di dasar air terjun, mulailah berenang menjauh bahkan sebelum muncul ke permukaan. Jika kamu jatuh ke air dari kapal atau perahu, pertama-tama pindai area di sekitarmu untuk melihat apakah ada benda yang mengapung yang jatuh ke air bersama kamu. Benda tersebut bisa berupa pool noodle atau botol kosong. Berenanglah ke arah benda tersebut. Jika kamu cukup beruntung mengenakan jaket pelampung, berenanglah ke samping atau lakukan gaya punggung dalam interval pendek untuk menghemat energi. Setelah kamu mencapai objek tersebut, peganglah dan jangan lepaskan. Jika kamu melihat sesuatu yang cerah, kuning, oranye, atau merah di dalam air, pertahankan. Warna-warna ini adalah yang paling mudah terlihat. Warna-warna tersebut dapat membantu tim penyelamat menemukanmu. Kamu harus memperlambat laju pendinginan tubuhmu. Kamu dapat melakukannya dengan mengapung, bukan berenang. Di perairan yang tenang, kamu dapat mengapung secara horizontal dengan lutut terangkat ke dada. Jika kondisinya berombak, lebih baik mengapung secara vertikal dengan fokus untuk tidak menghirup air. Jika kamu mulai banyak bergerak, udara yang terperangkap dalam pakaian dan sepatumu akan menyebar, sehingga membuatmu kurang mengapung. Jadi, tetaplah diam sebisa mungkin. Tsunami sering terjadi setelah gempa bumi besar di daerah dengan perairan yang luas. Hal yang paling berbahaya dari tsunami adalah pergerakannya yang sangat cepat dan seringkali membanjiri daerah-daerah yang berpenduduk padat tanpa peringatan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menjauh sejauh mungkin dari pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa mencapai ketinggian 100 kaki di atas permukaan laut.
Tidak disarankan untuk menggunakan bangunan tinggi dan pohon-pohon besar untuk berlindung. Tetapi, jika kamu tidak memiliki pilihan lain, panjatlah setinggi mungkin. Jika kamu tinggal di daerah yang dapat terkena dampak tsunami, rencanakanlah rute evakuasi terlebih dahulu. Hal ini akan membantumu berpikir jernih dalam situasi kritis. Jika kamu terjatuh melalui es ke dalam air yang membeku, cobalah untuk kembali ke tepi es. Jangan menarik dirimu keluar dengan mencengkeramnya, tapi es akan terus pecah dan kamu akan kelelahan dalam waktu singkat. Tendang kakimu hingga tubuhmu diposisikan secara horizontal di dalam air. Setelah itu, keluarlah dari air dan naiklah ke atas es seperti anjing laut. Setelah kamu sampai di sana, jangan berdiri. Tetaplah berbaring. Dengan cara ini, berat badanmu akan terdistribusi ke area yang lebih luas. Dengan demikian, kemungkinan es untuk pecah akan lebih kecil. Jika kamu jatuh dari tebing, lakukan yang terbaik untuk memecah kejatuhanmu menjadi beberapa bagian. Semakin pendek, semakin baik. Setiap segmen akan menyerap sebagian dampak dari jatuhnya, dan kamu akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Cobalah untuk berpegangan pada benda yang kokoh, seperti semak atau batu, dalam perjalananmu ke bawah untuk memperlambat kejatuhan. Ada mitos bertahan hidup yang mengatakan bahwa aman untuk minum air asin dalam jumlah kecil. Tapi khayalan seperti itu dapat memiliki konsekuensi yang sangat dramatis. Minum air asin dalam jumlah berapapun akan menyebabkan dehidrasi. Lebih baik tidak minum apapun daripada minum air asin. Jika kamu terjebak di pasir hisap, lakukan semua yang kamu bisa untuk menjaga kepala dan lenganmu tetap berada di atas permukaan sepanjang waktu. Mulailah menggoyangkan kakimu dengan hati-hati. Pasir hisap akan mengisi ruang yang sebelumnya ditempati oleh anggota tubuhmu. Kemudian, berbaringlah telentang. Ini akan menambah luas permukaanmu. Teruslah melakukan gerakan-gerakan kecil hingga kakimu bebas. Kamu juga dapat menggunakan gerakan gaya punggung dengan lenganmu. Ini akan membantu menarik kakimu keluar. Cobalah untuk menumpukan berat badanmu pada kaki kanan dan goyangkan kaki kirimu. Perlahan-lahan dekatkan ke permukaan. Setelah selesai, letakkan lututmu di atas pasir sehingga kamu dalam posisi berlutut. Dengan berat badan di lutut kiri, goyangkan kaki kanan dengan hati-hati hingga kamu dapat mengangkatnya ke posisi berlutut juga. Setelah itu, beranjaklah dari pasir. Pastikan untuk tidak menarik kakimu ke atas dengan terlalu kuat karena dapat merobek ligamen lututmu. Ada kesalahpahaman bahwa jika kamu dikelilingi oleh salju tanpa air minum, makan salju adalah cara terbaik untuk rehidrasi. Sayangnya, hal itu salah, dan makan salju dapat menyebabkan dehidrasi lebih lanjut. Begitu kamu memasukkan salju ke dalam mulut, tubuhmu harus memulai proses yang akan mencairkan salju dan menghangatkannya. Untuk melakukannya, kamu harus mengeluarkan banyak energi, dan itu akan membuatmu kehilangan cairan lebih cepat. Ditambah lagi, memakan salju dapat menyebabkan hipotermia. Kondisi ini 2 kali lebih berbahaya jika kamu sendirian. Kemungkinan salju mengandung bakteri berbahaya yang dapat membuatmu sakit. Namun, jika kamu tidak memiliki solusi lain, lelehkan terlebih dahulu salju yang akan kamu konsumsi di tanganmu dan jauhi salju yang tidak terlihat segar dan putih. Jika kamu tersesat di hutan belantara, cari aliran sungai atau anak sungai kecil dan ikuti hingga menyatu dengan sungai yang lebih besar. Ini akan membawamu ke daerah yang lebih maju dan berpenghuni, di mana kamu akan mendapatkan bantuan. Tapi jangan tertipu oleh mitos bahwa kamu bisa meminum airnya jika kamu melihat hewan meminumnya. Jika kamu berhasil menemukan sumber air, kamu harus memurnikan air ini terlebih dahulu. Tubuhmu sangat berbeda dengan tubuh hewan. Dan jika kamu tidak memurnikan air sebelum meminumnya, kamu bisa menjadi sangat sakit.